Kami hadirkan informasi seputar ibadah haji 1447 Hijriah. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kedatangan ribuan jemaah ini masih didominasi jemaah lanjut usia serta kelompok beresiko tinggi. Kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah terus berlangsung sejak Rabu malam. Setiap hari terdapat 15 hingga 17 kloter kedatangan jemaah haji dari sekitar 7.800 jemaah haji yang telah tiba di Madinah. 1.600 jemaah haji merupakan jemaah haji lansia. Petugas penyelenggara ibadah haji melakukan antisipasi cepat untuk menangani jemaah, terutama lansia yang memiliki riwayat penyakit. Ratusan kursi roda disiapkan di area kedatangan beserta sejumlah ambulans juga ditempatkan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Pos kesehatan bandara juga disiagakan 24 jam dengan tenaga medis terdiri dari dokter dan perawat serta peralatan yang lengkap. Oke, bismillah. Sehat. Ya, udah hirup udara Madinah ini udah sehat. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Hingga kini pemirsa, sebanyak 13.680 jemaah atau sekitar 6,7% jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Hari ini dijadwalkan sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan langsung saja bergabung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi yang saat ini berada di Madinah. Mahmud, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Baik, selamat siang Jose. Benar sekali, saat ini sebanyak 32 kloter jemaah haji asal Indonesia telah tiba di kota suci Madinah, yakni sebanyak sekitar 13.686 jemaah haji. Pada hari ini juga dijadwalkan akan ada sebanyak 18 kloter jemaah haji asal Indonesia yang akan kembali tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Tahun ini jumlah jemaah haji asal Indonesia berjumlah sekitar 221.000 jemaah. Dengan rincian sebanyak 203.000 jemaah ini merupakan jemaah haji reguler, sementara itu 17.000 jemaah haji merupakan jemaah haji khusus. Kedatangan jemaah haji di Tanah Suci ini dibagi dalam dua skema, yakni skema fast track dan juga skema reguler, di mana skema fast track seluruh proses pemeriksaan imigrasi jemaah haji dilakukan di Tanah Suci, sedangkan skema reguler proses imigrasi dilakukan di Bandara Arab Saudi dan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Dari sisi usia, jamaah haji ini juga berlatar belakang usia yang sangat beragam. Mayoritas jamaah haji Indonesia ini berusia antara 41 tahun hingga 64 tahun. Sedangkan ada juga jamaah haji sebanyak lebih dari 40.000 jamaah haji Indonesia ini masuk ke dalam usia lansia, yakni berusia di atas 65 tahun. Saat ini dari 13.000 jamaah haji yang telah tiba di kota suci Madinah, 1.800 diantaranya memasuki usia lansia dan juga merupakan jamaah haji berisiko tinggi. Dengan banyaknya jamaah haji yang memasuki usia lansia dan berisiko tinggi, BPA Arab Saudi telah menerapkan berbagai strategi untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan jemaah haji selama di Tanah Suci. Seperti penyediaan beberapa fasilitas seperti fasilitas kursi roda dan juga fasilitas mobil golf bagi jamaah haji ketika mendarat di Bandara Saudi, dan juga fasilitas pendampingan personal untuk jamaah haji yang memasuki usia lansia. Semua layanan ini diberikan oleh PPA Arab Saudi untuk memastikan agar seluruh jamaah haji asal Indonesia ini bisa berada dengan aman, lancar, dan khusyuk selama berada di Madinah. Ya Mahmud, di sisi lain hari ini ratusan ribu jemaah haji juga akan melakukan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Apakah ada imbauan khusus bagi para jemaah? Baik Hussein, benar sekali hari ini dijadwalkan ataupun diprediksi ratusan ribu jemaah haji yang berasal dari seluruh dunia atau dari berbagai negara ini diagendakan akan melakukan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ini merupakan sholat Jumat perdana pada musim haji 2026 dengan kompleksitas yang sedemikian rupa dan dengan banyak jemaah haji yang
berusia lansia, BPIA Arab Saudi ini memberikan himbauan kepada jamaah haji asal Indonesia. Beberapa himbauan diantaranya adalah agar seluruh jamaah haji yang nantinya akan melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Nabawi agar tetap dalam rombongan. Ini dihimbaukan agar jamaah haji ini tidak terpisah dan tidak terpisah dari rombongan. Selain itu, jemaah haji juga dihimbau untuk membawa alat pelindung diri seperti topi, masker, payung, ataupun alas kaki. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya banyak jamaah haji ketika melakukan ibadah di Masjid Nabawi ini banyak yang tidak bisa menemukan alas kaki mereka sehingga pulang ke hotel tanpa alas kaki dan menyebabkan kaki melepuh. Selain itu, jamaah haji juga diimbau untuk terus mengkonsumsi air mineral. Diharapkan dalam sehari minimal jamaah haji mengkonsumsi 2 liter air mineral dan dikonsumsi setiap 30 menit atau 60 menit sekali. Hal ini dilakukan agar jamaah haji terhindar dari resiko dehidrasi. Karena apa? Karena suhu ataupun cuaca di Arab Saudi saat ini berkisar antara 37 derajat hingga 39 derajat Celcius. Tentunya hal ini cukup memberatkan bagi jamaah haji Indonesia yang biasa tinggal di suhu tropis di suhu 29 hingga 32 derajat Celcius. Namun dengan berbagai tantangan ini, BP Arab Saudi saat ini telah menetapkan 5 posko di sekitar area Masjid Nabawi. Sehingga nantinya apabila ada jamaah haji yang memerlukan bantuan ataupun membutuhkan sesuatu, dihimbau untuk tidak segan-segan meminta bantuan kepada petugas PPIA yang telah disediakan di sepanjang ataupun di sekitar area Masjid Nabawi. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh jamaah haji Indonesia ini mendapatkan pelayanan dan juga pendampingan yang maksimal selama melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Yosi. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.